Setelah mengelilingi kota Semarang, kami berhenti di depan coffee shop yang mungkin menjadi satu-satunya yang sudah buka di jam segini. Loh, katanya ayam penyet. Aku berdiam dan tidak mengikutinya untuk masuk. Kan belum buka jam segini. Kita tunggu di sini dulu ya sambil ngobrol. Beberapa menit kemudian, pesanan datang dengan 1 gelas latte dan 1 gelas milkshake coklat. Dia bahkan tidak bertanya kepadaku apa yang sedang ingin aku minum. Tetapi jelas aku akan pesan yang mengandung coklat. Jadi gimana nak? Kamu apa kabar selama 1 tahun ini? Dia bertanya sambil menyodorkan milkshake kepadaku. Tunggu, sebelumnya aku harus tahu dulu kamu kenal aku dari mana. Rasanya cukup aneh anak, kalau harus memperkenalkan diri ke seseorang yang sudah dekat selama 4 tahun. Aku Novaldo. Kamu sering manggil aku dengan sebutan Aldo. Kita mulai dekat dari semester 3. Perkataan mana yang tidak pernah dibuat terkejut olehnya? Aku sedikit canggung. Orang yang ada di depanku ini statusnya sebagai apa dengan diriku yang dulu? Pacar. Aku kembali memastikan. Belum official, tapi aku tahu kita saling menyukai. Aku cukup paham kenapa selama ini dia terus mengikutiku, bahkan sangat emosi pada minggu kemarin. Dia kehilangan seseorang selama 1 tahun, dan pasti itu sangat menyakitkan. Tapi apa yang bisa aku hibur untuk sekarang? Ingatanku hilang, tentu saja dia sudah kulupakan. Aku berharap untuk masa yang akan datang, dia menemukan kekasihnya yang tulus dan tidak kehilangan ingatannya. Aku menceritakan kehidupanku selama 1 tahun ini, dimulai dari mendapatkan pekerjaan, kegiatan selama bekerja, dan teman-teman asramaku. Aku percaya bahwa manusia hidup di dunia ini sudah diberikan tugasnya masing-masing, dan tugasku menjadi seorang jurnalis. Perusahaan yang menaungiku telah membimbing karyawannya selama 6 bulan. Kami diajari bagaimana meliput berita, menulis naskah, menyunting, sampai tahap publikasi. Setelah masa bimbingan selesai, kami aplikasikan semua itu pada saat bekerja sampai sekarang. Yang membedakan masa bimbingan dengan masa sekarang hanya pada uang saku saja. Dulu kami tidak diberikan uang saku, tapi sekarang karena sudah menjadi karyawan, kami diberi uang saku setiap minggu. Bahkan kebutuhan pribadi seperti sabun dan lainnya sudah disediakan oleh perusahaan. Berapa uang sakunya? 50.000 per minggu. Dia terdiam beberapa saat. 200.000 1 bulan? Dia bertanya kembali untuk memastikan. Iya. Kamu selama ini pernah sakit? Pernah. Obat juga disediain. Selama sakit, kamu istirahat? Iya. Berapa hari? 1 hari. Langsung sembuh? Agak mendingan, jadi bisa sambil kerja. Apa nama perusahaannya? Lunko. Dia kembali terdiam, mencerna semua yang aku ceritakan sambil menyeruput latte yang sudah mulai mendingin karena terlalu fokus mendengarkan ceritaku. Aku ikut meminum milkshake yang sudah mencair juga es krimnya. Kamu mau mendengar apa yang aku simpulkan dari ceritamu itu? Tentu. Dia menjelaskan bahwa aku seperti dimanfaatkan oleh perusahaan. Pekerjaanku yang dilakukan dari pagi sampai tengah malam
dengan uang saku yang sangat minim, fasilitas asrama yang sangat kecil, dan makanan yang seadanya, termasuk ke dalam perbudakan. Dia berkata bahwa jika aku bekerja di tempat kerja yang memanusiakan manusia, aku bisa membeli mochi es krim setiap hari. Tidak usah menunggu hari Minggu. Aku bahkan bisa menabung, menyewa tempat yang lebih layak, dan tidak perlu berbagi dengan teman-teman. Dia juga menjelaskan bahwa manusia hidup di dunia ini bisa memilih untuk karirnya. Aku lahir ke dunia sebagai manusia yang mempunyai hak untuk memilih kehidupan, bukan sebagai jurnalis yang dikurung oleh perusahaan. Aku lahir di dunia ini untuk bisa mencoba semua makanan yang dibuat oleh manusia lainnya, bukan untuk memakan sup toge, bubur, dan nasi goreng setiap harinya. Aku lahir ke dunia ini sebagai manusia yang mempunyai ruang pribadi, bukan sebagai anak asrama yang harus berbagi kamar dengan 3 temannya. Aku mulai terdiam sejenak, mencerna semua hal yang dia jelaskan kepadaku. Aku bahkan tidak mengerti apa itu hak karyawan, apa itu perbudakan, dan semua hal yang dia jelaskan kepadaku. Bahkan, dia menjelaskan bahwa aku menjadi seorang jurnalis karena dulunya aku kuliah di jurusan ilmu komunikasi. Aku juga mengikuti kegiatan mahasiswa jurnalistik saat itu. Dia berkata bahwa aku memang sudah mempunyai keterampilan dalam bidang ini, yang dilatih di masa perkuliahan, bukan karena masa bimbingan perusahaan. Tapi, setiap aku berusaha mengingat masa lalu, tidak ada hal yang bisa aku ingat sama sekali. Bahkan masa perkuliahanku, aku tidak tahu bagaimana dulunya aku melatih keterampilanku pada bidang ini. Jika dia berbohong, bagaimana bisa dia mengarang cerita yang sangat detail seperti ini? Bahkan dia tahu bagaimana kehidupanku saat kuliah. Anak, kamu tahu dulu awal mula kita dekat karena apa? Karena kamu jurnalis di kampus dan suka mewawancara para pemain olahraga yang mendapat juara. Sedangkan aku, anggota sepak bola yang selalu menang melawan kampus lain. Kamu sering mewawancaraiku. Aku kembali terdiam, mengingat kembali hal yang dia katakan kepadaku. Tetapi ingatan itu tidak juga muncul di benakku. Seenggaknya kamu ingat suaraku kan? Dia kembali memastikan agar aku mengingat sedikit masa lalu itu. Tapi usahanya selalu sia-sia. Tidak ada sedikit pun yang bisa aku ingat. Tidak ada. Pekerjaan kamu apa? Sekarang aku bertanya kepadanya agar dia berhenti menginterogasiku. Pengacara? Itu pilihan kamu? Iya, aku kuliah ambil hukum. Aku kembali menyeruput minuman yang ada di depanku ini, sambil memikirkan perubahan apa lagi yang harus kami lakukan untuk mencerna semua kejadian ini. Pelan-pelan anak, aku pasti bantu. Seketika, air mataku menetes mendengar hal itu. Aku merasa kehilangan diri sendiri. Rasanya, aku tidak tahu harus percaya pada siapa. Aku pun tidak bisa mengingat masa laluku. Aku berusaha mencerna semua peristiwa ini. Aku berusaha percaya pada dia, tetapi tidak bisa. Aku takut dia orang yang membohongiku. Aku bahkan takut teman-teman asramaku tidak setulus itu. Aku takut apa yang dia katakan benar. Aku takut semua.
dia meraih dan memegang tanganku. Aku hanya tersenyum kecil untuk meyakinkan dia bahwa aku masih baik-baik saja. Udah lapar kan? Makan yuk. Dia berusaha mengalihkan pembicaraan agar aku tidak terlalu memikirkan semuanya. Ayam penyet, aku kembali memastikan. Iya.